Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Alhamdulillah. Iya. Maaf ya Bu ya, saya mengganggu waktunya sebentar. Oh boleh, ada apa? Ini saya mau bertanya mengenai tugas Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah khususnya. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Kasus ya, alhamdulillah ya. Menurut saya kasus yang saya hadapi itu ada dua, yaitu kasus dilema etika dan kasus moral. Menurut saya itu menurut saya kasus dilema etika itu yaitu kasus yang merupakan sama-sama penting antara si A dan si B. Itu yang dimaksud dengan dilema etika. Itu. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi menurut Ibu kan, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Menurut saya yang tadi saya utarakan, jadi saya selalu memberikan atau mencari mana yang lebih baik dari yang baik. Nah itu ya, mengumpulkan dulu sumber-sumbernya atau mengumpulkan segala yang untuk masukan untuk saya, istilahnya gitu, masukan kasus-kasusnya ini nih apa nih, awal dari permasalahan yang dapat menimbulkan kasus tersebut. Misalkan saya bertanya kepada teman dekat atau kepada rekan sejawat, bisa juga kepada anak didik. Ya. Jadi menurut Ibu itu harus mencari mana yang lebih baik dari kedua kasus tersebut, ya Bu ya. Kemudian Ibu juga mengumpulkan teman-teman Ibu ataupun guru-guru untuk bertanya, untuk bertanya, mencari pertimbangan mungkin Ibu ya. Nah setelah mencapai kesepakatan mungkin Ibu ya, Ibu langsung mengambil keputusan yang baik di antara yang baik. Baik Ibu. Kemudian Ibu ya, untuk langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil itu seperti apa biasanya, Bu? Kalau saya mengambil langkah-langkah tersebut, jelas kalau ingin mencari narasumber, jelas harus dipanggil dulu orang tersebut atau guru tersebut, teman tersebut untuk mencari informasi tentang kasus tersebut. Kedua, saya memaparkan permasalahan bersama-sama dengan guru tersebut. Nih kasusnya bagaimana nih? Ayo kita pecahkan supaya mencapai keputusan yang baik untuk saya sampaikan. Terus juga saya menampung aspirasi juga dari rekan-rekan, pendapat-pendapat mereka yang ajukan kepada saya, dan saya juga mempertimbangkan ajuan mereka tersebut. Terus saya juga mempertimbangkan ya tadi manfaatnya ajuan dari guru A atau rekan A atau yang dari B gitu. Jadi langkah-langkah yang Ibu ambil itu biasanya yang pertama mengumpulkan rekan-rekan Ibu ya. Kemudian yang kedua tadi memaparkan dua permasalahan yang akan kedepankan gitu yang akan dibahas. Kemudian menampung aspirasi dari guru seluruh tersebut. Guru ya. Kemudian melihat regulasi yang harus diambil apabila ada keputusan yang baik dan terlihat baik. Siap. Kemudian mempertimbangkan mana yang lebih baik, baru memutuskan bersama. Betul. Saya.
Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan, saya secepat mungkin mengumpulkan rekan-rekan atau bisa juga orang yang bisa untuk menyelesaikan masalah, yang bisa diajak lah, yang bisa diajak untuk memutuskan suatu keputusan yang benar. Itu saya cepat-cepat ya bermusyawarah dengan rekan-rekan tersebut. Nah, supaya tidak salah saya mengambil keputusan. Seandainya saya salah mengambil keputusan, berarti ada orang yang dikecewakan mungkin. Nah, makanya secara khususnya pribadi saya dalam menghadapi masalah ini, saya otomatis memanggil secepat mungkin untuk merumuskan suatu musyawarah dan mengambil keputusan yang baik supaya tidak mengecewakan dalam menghadapi masalah tersebut, juga tidak ada yang tidak beresiko tinggi juga gitu. Jadi pada intinya Ibu itu mengambil keputusan dengan banyak pertimbangan, dengan banyak manfaat dan juga menghindari resiko gitu ya. Sedikit resikonya. Oke. Baik Bu, untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam menghadapi tantangan ya, saya banyak sekali tantangan. Soalnya kasus tersebut kadang membuat saya merasa bagaimana gitu ya. Jadi langkah-langkahnya atau yang menyampaikan pemikiran berkepentingan ya, yang berkepentingan dulu, yang apakah yang menjadi latar pertimbangan kasus tersebut ya. Dengan langkah keputusan saya itu intinya saya akan mendukung keputusan dalam musyawarah tersebut. Nah, itu yang sulitnya itu mempertimbangkan keputusan tersebut. Tetapi dengan adanya musyawarah itu otomatis lah latar belakang yang menjadi sulit itu insya Allah akan menjadi mudah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor yang mempengaruhi ya, khususnya untuk kasus tersebut, yaitu jelas saya selalu berinteraksi dengan guru atau dengan rekan-rekan. Karena dengan beliau saya jadi bisa memutuskan keputusan yang terbaik dari yang baik, itu untuk menentukan mengklirkan permasalahan. Jelas saya sangat meminta bantuan kepada orang lain untuk mengambil keputusan. Jadi tidak mengambil keputusan secara sendiri ya? Iya, tidak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Keputusan atau hal yang baik menurut saya yaitu menyelesaikan permasalahan apapun harus sesegera mungkin. Terus intinya harus bermusyawarah dengan minimal dengan lingkungan setempat. Oke. Ya. Baik Ibu,
Untuk pertanyaannya mungkin sudah cukup ya Bu ya. Oh iya udah. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk waktunya. Mohon Iya, maaf, sama-sama. saya telah mengganggu Bu Iis. waktunya. Semoga sukses ya CGP-nya, sehat selalu buat Bu Iis. Iya, mari. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi ya, khususnya untuk kasus tersebut, yaitu jelas saya selalu berinteraksi dengan guru atau dengan rekan-rekan. Karena dengan beliau saya jadi bisa memutuskan keputusan yang terbaik dari yang baik itu untuk menentukan apa istilahnya mengklirkan permasalahan. Jelas saya sangat istilahnya meminta bantuan kepada orang lain untuk mengambil keputusan. Jadi tidak mengambil keputusan secara sendiri ya Bu? Iya, tidak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Keputusan atau hal yang baik menurut saya yaitu menyelesaikan permasalahan apapun harus sesegera mungkin. Terus intinya harus bermusyawarah dengan minimal dengan lingkungan setempat. Oke. Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaannya mungkin sudah cukup ya Bu ya. Oh iya udah. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk waktunya. Mohon Iya, maaf, sama-sama. saya telah Bu mengganggu Iis. waktunya. Semoga sukses ya CGP-nya, sehat selalu buat Bu Iis. Iya, mari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Mohon maaf ya Bu ya, saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang dilema etika Ibu ya. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya. Tentang dilema etika. Dilema etika itu merupakan proses pengambilan keputusan di mana menurut pendapat saya ada dua pendapat yang sama-sama baiknya. Jadi mana dulu yang didahulukan? Mungkin itu yang menimbulkan kebingungan. Anak zaman sekarang mungkin dalam mengambil keputusan. Ya mungkin itu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya, meskipun kedua pendapat itu sama-sama benar, sama-sama bagusnya, tetapi harus dilihat dulu mana yang lebih bermanfaat dengan memiliki resiko sedikit dan mana yang kepentingan yang bagus tapi memiliki resiko yang lebih banyak. Otomatis sebelum mengambil keputusan seperti itu, musyawarah dulu dengan guru-guru mau seperti apa, mau yang mana. Oke, baik. Jadi menurut Ibu harus mencari manfaatnya yang lebih banyak, kemudian dengan resiko yang sedikit gitu ya Bu ya. Baik, untuk langkah-langkah nih Bu, atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan nih selama ini? Ya, seperti tadi saya katakan, mengumpulkan dulu guru-guru, memaparkan permasalahan yang ada di sekolah misalnya. Setelah itu
menampung aspirasi dari guru-guru. Kan tentu saja guru-guru ada semacam solusi, bagaimana kalau demikian, bagaimana kalau begini, seperti itu. Setelah aspirasi ditampung, melihat mana pendapat yang memiliki manfaat yang banyak dengan dilihat resiko yang terkecil. Setelah itu baru memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, Bu. Pertanyaan berikutnya, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan secara efektif, yang akan saya lakukan yaitu mengumpulkan warga sekolah, membicarakan permasalahan secara runtut untuk diambil kesimpulan. Setelah itu kita pertimbangkan yang lebih banyak manfaatnya dan beresiko sedikit. Sebab apabila kita salah mengambil keputusan, itu akan menimbulkan masalah baru. Jadi pada intinya, ambil keputusan terbaik dengan mempertimbangkan resiko yang paling kecil. Itu. Baik, Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu? Yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan yaitu pemaparan atau dasar awal dari masalah tersebut. Warga sekolah itu kan harus paham dulu dan dituntut untuk mengerti ini sebetulnya masalah itu dasarnya apa. Nah itu sering sekali ketika menyampaikan permasalahan ada yang salah dalam mengartikan permasalahan itu. Nah itu sementara kan ketika ada masalah itu dituntut untuk ditunggu oleh warga, ditunggu untuk mengambil keputusan yang paling baik. Seperti itu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Penjadwalan untuk menyelesaikan masalah, saya kira tidak ada penjadwalan untuk menyelesaikan masalah. Biasanya kan kalau ada masalah justru spontan harus selesai, karena khawatir kalau masalah di nanti untuk penyelesaiannya malah akan berkembang. Jadi lebih tidak baik lah istilahnya. Jadi saya tidak pernah menjadwal apabila ada kasus, sebab masalah harus segera diselesaikan untuk mencapai untuk Solusi. Ya, untuk mencari solusi yang terbaik. Baik. Jadi jangan, kalau ada masalah jangan dinanti-nanti. Iya, ya Bu ya. Iya, jangan dinanti-nanti. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini, Bu? Yang membantu dalam proses penyelesaian masalah tentunya banyak sekali yang mendukung, yang membantu, diantaranya warga sekolah. Banyak sekali membantu. Setiap ada masalah di sekolah, kami berbicara solid lah, nyaman lah di sekolah kita menyampaikan permasalahan, ada solusi. Selain itu ada juga komite yang selalu siap membantu demi kemajuan sekolah, seperti itu. Jadi ini sangat membantu dan sangat nyaman. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Pembelajaran yang saya peroleh dari hal tersebut yaitu tidak menunda-nunda permasalahan. Semua permasalahan apapun harus segera diselesaikan, karena pihak yang terkena masalah mungkin menunggu kebijakan yang akan kita ambil. Gitu. Jadi sesegera mungkin menyelesaikan sebuah masalah. Baik, mungkin untuk wawancara hari ini cukup ya Bu ya.
Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu hari ini, dan semoga Ibu lebih sukses lagi, lebih maju lagi. Mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya, Bu. Sama-sama, sukses.